Selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Pengaruh sholat bagi kehidupan kaum muslimin wal muslimat. Yang pertama, dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu pengaruh. Al-Quran, Allah berfirman di dalamnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Surat Al-Ankabut ayat 45. Yang kedua, dapat memberi ketenangan hidup. Sholat merupakan aktivitas zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan berzikir, hati menjadi tenang seperti dalam firman-Nya, Innani annallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Yang artinya, sesungguhnya aku ini adalah tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi sholat itu termasuk zikir di dalamnya. Surat Ibrahim dan surat Toha ayat 14. Selanjutnya, sarana pendidikan atau tarbiyah. Yang berikutnya, melatih kedisiplinan sholat tepat waktu dengan cara menjaga kebersihan wudhu. Yang selanjutnya, fokus pada tujuan menghadap kiblat. Dan dalam sholat itu harus fun, fresh, fokus. Yang selanjutnya, menjaga kerapian dan kesopanan serta menutup aurat. Jadi kalau sholat itu, walaupun di dalam rumah, jangan hanya pakai kaos oblong, tetapi harus rapih. Pakai misalnya topi putih, topi hitam dan sebagainya. Itu hanya tak krama dan kesopanan. Itu tidak wajib, tidak rukun sebetulnya. Hanya tak krama. Dan pakaiannya yang bagus-bagus. Apalagi untuk masuk masjid, pakaian itu harus rapi, harus bagus. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai waktu sholat pakaiannya yang paling jelek. Nah ini berbahaya, tidak baik. Nah selanjutnya, menjaga kerapian dan kesopanan serta menutup aurat. Dan berikutnya, menjaga keteraturan shop, karena shop itu penting. Ya, yang dimaksud adalah barisan, saf sholat. Rasulullah bersabda atau Allah berfirman, maksud saya, disebutkan di dalam Al-Quran, Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi shoffa ka'annahum bunyanun marsus. Yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. As-Saffat ayat 4. Selanjutnya, menjaga kebersamaan atau sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah itu wajib bagi laki-laki, ya, di masjid maksudnya, dan perempuan di rumah. Tapi lebih baik juga perempuan di masjid berjamaah begitu. Jadi menjaga kebersamaan atau sholat berjamaah itu di dalam hadis disebutkan 27 derajat di sisi Allah dibandingkan dengan sholat munfarid atau sendiri, yaitu hanya satu. Sarana mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, sarana mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalamnya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim annahum ilaihi raji'un. Yang artinya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Al-Baqarah 45 dan 46. Selanjutnya, kunci kesuksesan hidup. Allah berfirman di dalamnya, Qad aflahal mu'minuna alladzina hum bi sholatihim khashi'un. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Saudara-saudaraku dan yang saya hormati dan saya muliakan, dapat menyehatkan tubuh sholat itu.
dari gerakan-gerakan sholat, mulai takbiratul ihram, ruku, i'tidal, dan sujud, itu harus betul-betul diperhatikan. Harus lurus pundak itu ketika ruku, dan harus lurus ketika sujud. Maka itu akan menyehatkan ketika sujud dan ruku itu. Apabila dilakukan dengan benar, maka akan terjadi relaksasi yang dapat menyehatkan tubuh kita, orang-orang yang beriman yang menunaikan ibadah sholat tersebut. Yang selanjutnya, ada ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat, bahkan tidak pernah sholat, bahkan tidak tahu sholat. Apa itu sholat? Buat apa itu sholat? Maka di dalam Islam tidak ada istilah sembahyang, tapi sholat. Sholat itu adalah langsung dari Quran, ya. Oleh karena itu di dalam Al-Quran disebutkan ancamannya satu, terjerumus dalam kesesatan dan kemaksiatan. Allah berfirman di dalamnya, Bismillahirrahmanirrahim. Fakhalafa min ba'dihim khalfun asma'u shalah wattaba'u syahawati fasaufa yalqauna goyan. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperuntukkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Surat Maryam ayat 59. Oleh karena itu, hati-hati kepada saudara-saudaraku, anak-anakku, para remaja, putra-putri dan sebagainya, harus betul-betul melaksanakan ibadah sholat karena ancamannya sangat berat, ya. Yang tadi saya bacakan di atas. Yang selanjutnya, dijamin orang-orang tidak sholat itu, apalagi meninggalkannya dengan khusyuk, dengan sengaja, tidak melaksanakan sholatnya dengan baik, dengan benar, yang dijamin oleh Allah, maka masuk neraka bila ditinggalkan sholat itu. Hidup di dunia hanyalah sementara untuk mencari bekal hidup di akhirat, yang pasti berjalan selama-lamanya di akhirat itu. Khalidina fiha. Begitu banyak diriwayatkan dalam Al-Quran atau hadis, orang-orang yang menyesal tidak menjalankan sholat atau tidak beramal soleh, tidak menjalankan ibadah, di akhiratnya itu sangat menyesal karena tidak menjalankan sholat ketika di dunia, dan memohon kembali ke dunia. Dia di dalam Al-Quran mengatakan, ya Tuhanku, keluarkan barang sejenak saja untuk kembali ke dunia. Untuk apa? Ditanya oleh Allah. Yaitu untuk sholat, untuk beramal soleh, untuk sedekah, untuk infak, supaya kita selamat di akhirat. Maka tolong ya Allah, keluarkan aku sejenak saja agar bisa memperbaiki amal perbuatannya. Maka tentu saja hal ini tidak akan mungkin, sebab ketika manusia telah kehilangan nyawanya atau sudah dicabut ruhnya, maka kehilangan kesempatan untuk beribadah. Sebab itu kita yang masih diberi kesempatan hidup di dunia sekarang ini harus dipergunakan sebaik mungkin untuk beribadah sebanyak-banyaknya dengan beriman kepada Allah semata-mata karena Allah. Maka ada pepatah mengatakan, sholatlah kamu sebelum kamu disolatkan. Artinya menjelaskan bahwa kita wajib menjalankan sholat sebelum kita disolatkan ketika meninggal dunia nanti. Tentu setiap diri kita tidak ingin masuk neraka seperti dalam ayat Quran berikut ini. Disebutkan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ma salakakum fi syaqar? Qalu lam naku minal musallin. Yang artinya, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Syaqar? Waktu itu ketika akan masuk neraka, orang itu ditangkap oleh malaikat penjaga neraka dan ditanya, kenapa kamu tidak mau sholat? Atau masalakakum fi syaqar? Maka menjawab dia itu, malam nakun minal musallin, kami dahulu di dunia tidak pernah sholat. Surat Al-Mudaththir ayat 42-43. Sebab itu bersyukurlah masih diberi kesempatan hidup. Mari kita gunakan untuk beribadah semaksimal mungkin, khususnya ibadah sholat, jangan pernah ditinggalkan. Hadirin yang dirahmati Allah dan saudara-saudaraku yang
saya cintai dan saya muliakan, balasan bagi orang yang mengerjakan sholat dengan baik disebutkan di dalam sebuah hadis di sini. Sesungguhnya Muslim apabila ia berwudu dan memperbaiki, menyempurnakan wudunya, lalu sholat 5 waktu, maka kesalahan-kesalahannya berguguran sebagaimana gugurnya daun-daun ini berguguran, kata Rasulullah. Begitu hadis riwayat Ahmad. Oleh karena itu, hati-hati dengan sholat. Dan sholat itu jaminan Allah. Saya katakan demi Allah, saya baca beberapa ayat, beberapa surat mengatakan orang-orang iman, Islam, taat, patuh dan menunaikan ketaatannya atas perintahnya, yaitu sholat, puasa, zakat, haji dan seterusnya, dan beramal soleh dan lain sebagainya, jaminannya adalah surga, kholidina fiha, ada di dalamnya selama-lamanya. Yang selanjutnya, mendapatkan pertolongan Allah bagi orang-orang yang sholat itu. Al-Quran menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'asyabirin. Artinya, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Al-Baqarah 153. Selanjutnya, manusia senantiasa diuji oleh Allah, baik dengan kesenangan atau kedudukan. Dengan ujian tersebut akan dinilai oleh Allah siapa hambanya yang memiliki amal baik. Apapun yang kita alami, baik dalam kondisi lapang atau sempit, sholat tetaplah menjadi kewajiban utama. Ketika dalam kondisi lapang, kita wajib sholat sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kondisi sempit pun, kita wajib sholat agar Allah memberikan ketenangan dan pertolongan di dunia dan di akhirat. Orang yang mengingat Allah ketika senang akan diingat dan diberi petunjuk pula Allah oleh Allah ketika dalam kondisi sempit. Selanjutnya, yang selanjutnya dimasukkan ke dalam surga Allah. Allah menjelaskan di dalam firman-Nya, juga Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadisnya, yang artinya 5 sholat yang Allah wajibkan atas hambanya. Barang siapa mengerjakannya dan tidak menyia-nyiakannya sedikit pun karena menganggap enteng terhadap sholat, maka ia memiliki perjanjian dengan Allah untuk memasukkan ke dalam surga. Dan barang siapa yang mengerjakannya, maka dia tidak memilih. Dan barang siapa yang tidak mengerjakannya, maka dia tidak memiliki perjanjian dengan Allah. Jika Allah berkehendak, maka dia mengazabnya, dan jika dia berkehendak, dia mengampuninya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah dan anak-anakku, para remaja dan para pemuda, saya titip masalah sholat ini karena sangat keras hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita, para remaja, dewasa, anak-anak, orang tua tidak mau sholat. Oleh karena itu, sholatlah sebelum disolatkan. Dan selanjutnya, ada sebab kenapa orang-orang itu yang beriman khususnya tidak mau sholat. Sebab-sebab seseorang muslim meninggalkan sholat, yang pertama, belum sempurnanya pemahaman akidah, ketauhidan, keimanannya, keislamannya yang dimiliki. Jadi asal-asalan saja Islamnya, yang penting Islam KTP misalnya. Nah itu tidak dibenarkan itu. Maka sholatnya kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Jadi tidak rasa takut sedikit pun kepada Allah. Yang kedua, belum merasakan akibat dari meninggalkan sholat. Yang ketiga, belum mempunyai pemahaman syariat atau akidah Islam secara utuh. Masih mengedepankan kepentingan yang bersifat dunia. Jadi merhatikan dunia saja. Pada dunia itu hanya sejenak di dunia itu. Hanya kita sebagai tamu saja. Sebentar langsung pulang lagi. Begitu. Dan langsung ada di alam barzah dan di alam akhirat kelak. Selanjutnya, sholat masih menjadi beban. Jadi belum menjadi kebutuhan hidup. Jadi merasa beban. Gitu. Oleh karena itu harus menjadi kebutuhan hidup dalam sholat itu. Sebelum
merasakan nikmatnya dalam melakukan sholat. Dan mereka merasa tidak mendapatkan apa-apa dari sholat itu. Padahal rezeki, hidup, mati, sehat, selamat, napas, atau berkedip, bisa berbicara, bisa mendengar, itu hati, otak, dan pikiran semua itu adalah pemberian Allah yang perlu disyukuri, yaitu bentuk syukurnya adalah sholat. Jadi belum merasa tidak mendapat apa-apa dari sholat itu. Ini seperti itu. Padahal berkedip, bayangkan kalau saudara-saudara merasa tidak bisa berkedip sehari aja, melotot saja begitu. Berapa biaya yang diperlukan untuk supaya bisa berkedip lagi. Bahkan kalau tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa berkedip lagi, maka itu tidak akan sembuh. Oleh karena itu, silakan dari napas dari mana, minum dari mana, makan dari mana, berkedip dari mana. Siapa yang memberikan bisa melihat yang indah-indah itu. Siapa yang bisa merasakan lidahnya ada rasa asin, manis, asam dan sebagainya. Allah semuanya. Kenapa tidak mau bersyukur kepada Allah? Yaitu dengan sholat. Dan selanjutnya merasa bahwa melakukan sholat dan tidak melakukan sholat tidak bisa merubah kehidupannya. Tetap kekurangan atau tetap miskin. Miskin, kaya, itu adalah hanya ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu disombongkan. Dan selanjutnya, yang paling dibenci oleh Allah adalah orang-orang miskin yang sombong. Kenapa orang-orang miskin sombong? Arti sombong di sini adalah menolak perintah Allah, menolak ajakan Allah. Sholat diperintahkan oleh Allah, tidak mau melaksanakannya. Bagi orang yang mampu, orang yang berkecukupan diajak zakat supaya mengeluarkan zakat 2,5%, tidak mau juga. Nah, ini semua adalah ujian. Bagi orang miskin diuji kemiskinannya, bagi orang kaya diuji dengan kekayaannya. Kadang-kadang orang kaya yang tidak mau menunaikan kewajibannya bisa sakit, seluruh rumah, seluruh kekayaannya habis dipakai mengobati dirinya juga tidak cukup. Oleh kenapa? Oleh karena dia tidak beriman kepada Allah, tidak mau menunaikan ketaatan, kepatuhan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kalau kekayaan itu diperintahkan oleh Allah, dipakai di jalan Allah yang benar, maka kekayaan yang diberikan oleh Allah itu adalah akan dijadikan sebagai sedekah, infak, wakaf dan sebagainya. Itu adalah bukan untuk orang lain, tetapi kekayaan titipan Allah itu adalah untuk dirinya sendiri, untuk bekal di akhirat kelak. Dan selanjutnya merasakan bahwa kebersihan di dunia sebagai hasil jerih payah sendiri. Jadi seperti Fir'aun, Qarun itu mengatakan, ini kan jerih payah sendiri, kenapa harus diberikan, kenapa harus dibagikan, kenapa harus disedekahkan, kenapa harus diinfakkan, menang saya, dapat saya ini. Jadi tidak mengikut sertakan siapa Tuhan itu dan apa Tuhan itu, apakah memberikan karunia rezeki semuanya, sehat dan sebagainya. Bayangkan orang-orang yang kaya raya, sudah habis kekayaannya, setelah habis mati itu. Habis kekayaan dipakai mengobati penyakit yang sangat berat, bahkan sampai di luar negeri. Sekalipun canggih pengobatan di luar negeri, tetap saja tidak berhasil. Nah, oleh karena itu, laksanakan segala titah dan perintah Allah, yaitu selamatkan dengan sedekah, infak, zakat dan seterusnya. Insya Allah segala kesusahan, kesulitan maka akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah memberikan kewajibannya, menunaikan kewajibannya. Tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menurut mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Selanjutnya, langkah-langkah agar termotivasi untuk melakukan sholat. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, apa langkahnya yang saya peroleh? Langkah pertama adalah harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang menciptakan alam semesta dan seisinya, termasuk manusia, memberikan rezeki, menghidupkan dan mematikan kepada semua makhluk ciptaannya. Yang kedua, harus meyakini bahwa hidup di dunia hanya sementara dan ketika mati akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita lakukan di dunia, meyakini
bahwa kematian itu pasti datang, menjemput. Baik pada saat kondisi manusia siap atau tidak siap, pasti itu mati. Orang-orang kafir dulu, Yahudi di dalam Al-Quran mengatakan, dia tidak akan mati dan tidak siap untuk mati walaupun 1000 tahun. Kenapa tidak takut mati mereka itu? Orang-orang tidak beriman itu kenapa takut sekali dengan mati itu? Karena dia merasa takut, merasa salah dalam keyakinannya. Ya, oleh karena itu minta 1000 tahun. Walaupun diberi 1000 tahun sekalipun, maka tetap dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita yang diberi umur hanya sejenak saja, yang sebentar saja, harus hati-hati dengan perintah Allah ini. Laksanakan sholat. Yang selanjutnya, meyakini bahwa kematian itu sekali lagi pasti datang, menjemput, baik pada saat kondisi manusia siap atau tidak siap. Jadi kita harus sudah siap perbekalan, yaitu bekal di akhirat, diantaranya sholat. Yang selanjutnya, bulatkan niat dan tekad kita untuk melakukan sholat. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya di dunia ini dan di akhirat kelak. Yang selanjutnya, hilangkan rasa malu melakukan sholat kepada sesama manusia. Jangan era-era, jangan malu-malu terhadap manusia. Ya, yang harus lebih malu yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di sisi manusia kita tidak akan dapat apa-apa, tetapi di sisi Allah lah kita akan mendapatkan balasan dan pertolongannya. Dan selanjutnya yang terakhir, mulailah dari yang mampu kita lakukan dalam sholat itu. Apa saja, baik sholat, sama ibadah lain, dan sebagainya. Sambil terus-menerus belajar untuk memperbaiki bacaan atau gerakan sholat. Jangan menunggu sempurna terlebih dahulu. Jangan takut terhadap ejekan, cemoohan, cibiran orang terhadap apa yang kita lakukan. Karena kita harus lebih takut kepada Allah daripada takut atau malu kepada manusia. Oleh karena itu, mari kita laksanakan ibadah kepada Allah sedikit demi sedikit. Dan berbuat baiklah kepada sesama, yaitu keluarkan zakat, sedekah, infak bersamaan dengan sholat. Sholat itu sehingga sholat dan sedekah itu adalah merupakan amal terbaik di hadapan Allah. Dan insya Allah Allah akan menolongnya. Dan dari sholat itu sendiri insya Allah akan menghapuskan segala dosa-dosa manusia yang berdosa. Oleh karena itu dengan sholat wajib, sholat sunat, pada intinya, pada hakikatnya adalah memohon pertolongan, perlindungan kepada Allah dari azab Allah di dunia maupun azab Allah di akhirat. Maka insya Allah Allah tidak akan jalir janji. Rasul juga demikian, tidak akan pernah jalir janji, ya, pasti tepat menepati janjinya, pasti Allah akan menolongnya. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan barokah dari sholat ini betul-betul kita laksanakan dan dengan baik sempurnakan. Sholat-sholat masih kurang. Dan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan, itu adalah kesalahan saya sendiri. Dan apabila itu yang benar atau kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.